Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan beberapa teori dalam teori-teori bimbingan konseling untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil di UN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Destina Sriwulansari dengan NIM 1204010033 dari kelas BKI 3A mata kuliah teori BKI dengan dosen pengampu Bapak Haji Dede Lukman Esos IMAG dan Ibu Sita Resmiati Muslimah Esos IMPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua teori. Yang pertama yaitu teori dari barat, yaitu teori behavioristik, dan yang kedua ada teori dari timur, yaitu teori Mau'izo Hasanah. Pembahasan pertama yakni tentang teori behavioristik. Teori behavioristik adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang setelah mengalami kejadian atau adanya interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan adalah tanda bahwa seseorang telah mengalami suatu kejadian dan menjadikannya sebagai pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama guna menghindari akibat yang sama yang pernah dialaminya. Selanjutnya, tujuan dari teori behavioristik ini yang pertama yaitu memperkuat perilaku yang adaptif, dua, memperlemah atau menghilangkan perilaku yang maladaptif, yang ketiga, mengurangi reaksi kecemasan, keempat, memperkuat kapasitas relaksasi, kelima, bersikap asertif, keenam, berhubungan sosial secara efektif, dan yang terakhir ada memperkuat kapasitas pengendalian diri atau self-control. Dalam teori konseling behavioristik ini atau teori behavioral memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada cognitive behavioral therapy atau CBT, yang kedua ada cognitive behavioral play therapy atau BPT, dan yang ketiga ada dialectical behavioral therapy atau DBT, dan yang terakhir ada relational emotive behavioral therapy atau REBT. Selanjutnya ada beberapa tokoh yang memperkasai teori behavioristik ini. Yang pertama ada Edward Lee Tomkin, kedua ada Ivan Petrovich Pavlov, yang ketiga ada Bruce Friedrich Skinner, yang keempat ada Albert Bandura, dan yang terakhir ada Robert Gagne. Semua ini memiliki teori masing-masing mengenai teori behavioristik itu tersendiri. Tokoh yang pertama ada Edward Lee Tomkin, merupakan seorang psikologi berkebangsaan Amerika yang dikenal menghabiskan hampir seluruh karirnya di Columbia University. Teori pembelajaran behavioristik yang dipahaminya sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov, yang lebih dikenal dengan julukan Pavlov, merupakan fisiolog sekaligus dokter asal Rusia. Beliau terkenal dalam pembahasan teori behavioristik karena percobaannya terhadap hewan, yaitu hewan anjing. Yang ketiga ada Bruce Friedrich Skinner, adalah seorang psikologi dari Amerika yang terkenal akan aliran behaviorismenya, memiliki pendapat bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya. Respon yang ditunjukkan pun tak seluruhnya merupakan hasil dari rangsangan yang ada, tetapi karena interaksi antara stimulus yang menghasilkan respon, dan respon menghasilkan konsekuensi, pada akhirnya konsekuensi akan menghasilkan dan memunculkan perilaku. Selanjutnya ada Robert Gagne, dikenal sebagai seorang ahli psikolog pendidikan, memiliki pendapat tersendiri mengenai istilah belajar. Beliau berpendapat bahwa proses belajar adalah organisasi atau perubahan siswa sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Yang terakhir ada Albert Bandura, terkenal dalam dunia psikologi pendidikan, terutama dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Itu konsep dalam teori behavioristik yang menekankan konsep kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori pelajaran ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Menurut teori ini, perilaku individu bisa ditimbulkan karena proses modeling atau tindakan peniruan. Selanjutnya ada tahap
tahap konseling. Yang pertama ada identifikasi perilaku yang akan diubah. Yang kedua ada analisis perilaku yang akan diubah. Yang ketiga menyepakati perilaku target perubahan. Yang keempat ada intervensi khusus. Yang kelima ada implementasi dan reinforcement. Dan yang terakhir ada evaluasi dan mind time. Pemaparan yang kedua yakni tentang teori Mau'izah Hasanah yang memiliki konsep dasar. Yang pertama, mengambil pelajaran atau itibar dari perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Yang kedua, bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berpikir, cara berperasaan, cara berperilaku, serta menanggulangi berbagai problem dalam kehidupan. Yang ketiga, sebagai konselor harus menguasai dengan baik sejarah riwayat dari kehidupan Rasulullah SAW. Selanjutnya ada prinsip Mu'izah Hasanah. Yang pertama, pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, yaitu dapat menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapi oleh konseli. Yang kedua, konselor harus benar-benar menguasai materi yang mengandung pelajaran yang sangat bermanfaat bagi konseli. Yang ketiga, konselor harus mempunyai referensi yang banyak tentang materi pelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Selanjutnya ada materi Mau'izah Hasanah. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah atau perilaku Rasulullah, yang ketiga ada Ashar atau perilaku para sahabat Nabi, yang keempat ada pendapat atau ijtihad para ulama muslim, yang kelima ada pendapat atau penemuan para pakar non-muslim, yaitu seperti teori-teori yang dari barat. Selanjutnya ada perbedaan antara teori barat dan teori timur. Yang pertama, pada umumnya di barat perselisihan konseling tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama. Sedangkan di timur menganjurkan aktivitas layanan konseling itu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan suatu bantuan kepada orang lain. Yang kedua, pada umumnya konsep layanan konseling di barat hanyalah didasarkan atas pikiran manusia, sedangkan konsep konseling di timur didasarkan atas Al-Qur'an dan Sunnah, aktivitas akal dan pengalaman manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kurang berkenan di hati. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.